sekarang kan memang karena pandemi ini retail investor kan naiknya luar biasa. Jadi memang, wajar kalau misalnya mologi-mologi ini muncul juga karena memang namanya orang baru belajar pasti ingin melihat referensi dari berbagai macam sumber. Dan kebetulan karena sekarang ini kan new normal, zamannya sosial media juga. Jadi memang, banyak mungkin referensi-referensi yang muncul, di internet. Kalau menurut saya sendiri sih tidak salah, selama apa yang direferensikan ini bukan cuman asal ngomong, bukan juga menyuruh orang untuk beli, namun ada analisa di balik setiap, mologi-mologi ini. So far sih sebetulnya seperti itu. Oke, kalau dari sisi tanggung jawab sendiri begitu ya, Mas Kevin dari influencer-influencer terhadap followers ini, Anda melihatnya, seperti apa nih? Apakah pernah mungkin diprotes begitu jika saham tersebut, tidak mencapai target atau malah anjlok begitu? Oke, kalau di saham rakyat sendiri waktu itu, kan diwakili oleh sang mologi, kita pernah sebut Pegas itu bisa mencapai target 2.100. Nah, namun pada saat mengucapkan itu pun pasti ada disclaimer-disclaimer dan kita juga sertakan analisa, mungkin ada data yang bisa ditampilkan tadi saya sudah kirim juga ke tim dari CNBC, bahwa di situ kita sertakan analisa fundamental kenapa Pegas ini layak mencapai harga di atas 2.000. Begitu juga secara teknikal, kita lihat bahwa memang apabila menembus resisten di 1.800, itu memang Pegas memiliki potensi bahkan lebih di atas 2.000. Nah, tapi memang yang sekarang terjadi karena Pegas ini ada berita ya kemarin yang masalah pajak, memang Pegas ini tidak mampu untuk menembus resistennya. Bahkan waktu itu pun di pertengahan Desember itu tidak sanggup untuk menembus menembus 1.800. Jadi mungkin ada potensi turun dulu untuk kemudian naik lagi. Oke, baik kalau dari sisi seperti Anda katakan tadi ya terkait dengan fundamental dan juga teknikal kita ketahui ada beberapa influencer-influencer yang memang hanya mengandalkan teknikal saja begitu. Anda melihatnya ini balik lagi ya kepada tanggung jawab moral karena kita ketahui juga banyak sebenarnya investor-investor baru dan juga milenial yang berinvestasi akibat dari rekomendasi saham dari influencer-influencer ini, Mas Kevin. Ya, kalau untuk influencer lain yang mengucapkan rekomendasinya saya tidak bisa berkomentar apa-apa. Yang jelas kalau menurut saya selama itu reasonable, sahamnya juga memiliki fundamental yang baik. Kalau di saham rakyat sendiri sih kebetulan tidak ada yang protes karena memang kita itu berikan yang namanya disclaimer bahwa tetap ini bukan merupakan perintah untuk membeli maupun menjual, namun ini adalah sebuah referensi untuk dijadikan pertimbangan di mana keputusan kita kembalikan lagi kepada para investor, seperti itu. Oke, baik. Kalau menurut Anda, begitu ya, modal apa nih sebenarnya yang harus dimiliki oleh influencer ini untuk sekaligus memberikan literasi keuangan kepada followers-followers dari mereka? Ya, menurut saya akan lebih baik ketika influencer-influencer ini memang juga berinvestasi di pasar modal tersebut atau apapun yang disebutkan investasi jenis apapun sehingga memang eh, bukan asal sebut maupun memiliki background-background lah kenapa influencer ini menyebut emiten tersebut misalnya. Tapi bukan berarti apa yang mereka lakukan ini salah. Menurut saya ini proses lah. Kan ini kan lagi zaman new normal, banyak sosial media yang mudah sekali jadi referensi. Menurut saya dengan adanya influencer ini meramaikan dan membuat pasar modal ini menjadi lebih exciting ya. Gitu. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.